Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Mudah-mudahan tetap sehat ya. Dan kita senantiasa semangat untuk terus belajar dan juga belajar dalam rangka mempersiapkan diri kita untuk menghadapi tes PPG di tahun 2022 ini. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar masih dengan tes potensi akademik di kompetensi figural. Subkompetensinya itu ada hubungan bentuk, ada serial, di mana indikator esensialnya yang pertama dapat menentukan gambar untuk mengisi kotak kosong dengan mengikuti pola rotasi searah jarum jam dan penambahan elemen dengan jumlah stimulus awal sebanyak 4. Yang kedua, dapat menentukan gambar untuk mengisi kotak kosong dengan mengikuti pola pencerminan dan penambahan elemen dengan jumlah stimulus awal sebanyak 3. Indikator esensial selanjutnya dapat menentukan gambar untuk mengisi kotak kosong sebagai kelanjutan serial dengan pola penambahan elemen dan perubahan bentuk atau warna dengan jumlah awal stimulus sebanyak 3. Indikator esensial yang terakhir dapat menentukan gambar untuk mengisi kotak kosong sebagai kelanjutan serial dengan pola rotasi berlawanan arah jarum jam dan perubahan bentuk dengan awal stimulus sebanyak 4. Di dalam video sebelumnya, ini ada pertanyaan bonus, di mana pertanyaannya adalah pohon anggur dapat berbuah dengan baik jika dirawat dan disiram. Cindra punya kebun anggur di halaman belakang rumah. Cindra selalu menyiram dan merawat kebun anggur tersebut. Jadi kesimpulannya, apakah A. Pohon anggur di kebun Cindra dapat berbuah dengan baik? B. Buah anggur di kebun Cindra sangat manis dan segar. C. Pohon anggur Cindra tidak menghasilkan buah. D. Pohon yang berbuah tentu disiram setiap hari. Apakah E. Cindra anak yang rajin? Jawabannya apa Bapak dan Ibu? Ya, jawaban yang tepat adalah A. Ya, pohon anggur di kebun Cindra dapat berbuah dengan baik. Ini merupakan penjelasan singkat tentang tes figural yang akan kita bahas di dalam video ini. Yang pertama ada beberapa jenis tes figural. Yang pertama, tes figural ketaksamaan. Tes figural ketaksamaan biasa juga disebut tes pengelompokan gambar. Gambar yang dikelompokkan adalah gambar yang memiliki pola atau ciri yang sama. Selanjutnya, Anda diminta untuk menemukan sebuah gambar yang tidak mengikuti pola tersebut. Artinya, Anda diminta memilih satu gambar yang berbeda dari 4 gambar lainnya yang disajikan oleh soal. Yang kedua adalah tes figural analogi. Tipe dan soal figural analogi umumnya terdiri atas tes perbandingan gambar, tes hubungan, dan tes konsistensi logis, dan variasi tes gambar yang lain. Tipe soal figural analogi tujuannya untuk mencari pasangan gambar dari gambar yang dibandingkan, atau bisa juga peserta di mana menemukan suatu hubungan 2 atau lebih gambar yang konsisten sehingga diperoleh suatu pola tertentu. Yang ketiga, tes figural serial. Yaitu tipe soal figural serial ini meminta para peserta tes untuk mengamati pola dari beberapa gambar dan menemukan lanjutan dari gambar-gambar tersebut. Lanjutan gambar tersebut haruslah logis dan konsisten dari gambar-gambar sebelumnya. Yang keempat adalah tes figural jaring-jaring. Yaitu tipe soal figural jaring-jaring ini akan meminta para peserta untuk menyusun bentuk, yaitu memungkinkan gambar 3 dimensi yang berbentuk dari suatu jaring-jaring bangunan ruang yang terbuka. Dalam menyelesaikan soal tes ini, Anda harus dapat menyesuaikan setiap bagian atau sisi dari jaring-jaring atau gambar 2 dimensi dengan gambar 3 dimensi yang ada pada pilihan jawaban. Yang kelima adalah tes figural pencerminan. Merupakan tes menentukan bayangan suatu gambar. Dengan tes ini,
Anda akan diuji kemampuan dalam menganalisis bayangan seri suatu gambar. Dari suatu gambar, Dalam soal, Anda diminta untuk memilih satu dari 5 pilihan gambar yang merupakan bayangan dari gambar soal. Oleh karena itu, kecermatan, ketelitian, dan ketepatan memilih gambar yang sesuai soal sangat diperlukan. Dan jenis tes figural yang terakhir adalah rotasi. Dalam tipe soal figural rotasi ini akan diberikan suatu gambar. Lalu, peserta diminta mencari gambar yang serupa dari pilihan yang diberikan. Pilihan gambar tersebut akan diputar dengan derajat tertentu. Selain gambar diputar, biasanya ada juga bagian kecil dari gambar yang diubah untuk membuat kita terjebak. Yaitu merupakan penjelasan singkat ataupun jenis-jenis tes figural di dalam tes potensi akademik ini. Langsung saja, nomor 1. Carilah pasangan gambar di bawah ini sehingga memiliki hubungan yang sama dengan pasangan gambar sebelumnya. Apakah A? Apakah B? Apakah C? Apakah D? Apakah E? Untuk mengisi gambar ini. Jawaban yang tepat adalah B. Kenapa B? Diperhatikan dan didengarkan Bapak dan Ibu. Gambar kedua merupakan hasil dari gambar pertama yang diputar 180 derajat. Warna gambar kedua merupakan lawan dari gambar pertama, hitam ke putih atau putih ke hitam. Kemudian, di bagian kanan atas gambar kedua ditambahkan bentuk seperti bentuk di bawah segitiga. Namun, bentuk tersebut diberi warna yang berlawanan dengan bentuk lainnya. Jadi, jawabannya adalah yang B. Next, nomor 2, sama mencari pasangan dari gambar tersebut. Ini gambar pasangan yang pertama, dan ini pasangan gambar yang kedua. Untuk melanjutkan gambar yang ini, itu yang mana pola bentuknya? Apakah yang A? Apakah yang B? Apakah yang C? Yang D? Atau E? Diperhatikan Bapak dan Ibu gambarnya dan juga polanya. Untuk selanjutnya, berdasarkan dari gambar pasangan yang pertama ini. Jawaban yang tepat adalah C. Penjelasannya, pada analogi pertama, lihat bentuk yang berukuran besar. Segitiga menjadi segi 4, warnanya tetap putih. Pada analogi kedua, segi 4 menjadi segi 5, dengan warnanya tetap hitam. Pada analogi pertama, ada dua bentuk yang berukuran kecil. Kedua bentuk tersebut bertukar tempat, yang di dalam keluar dan yang di luar ke dalam. Kemudian, bentuk yang di luar posisinya dinaikkan ke atas sehingga menjadi ke tengah. Maka pada analogi yang kedua, segi 4 menjadi di dalam dan segi 5 menjadi yang di luar. Kemudian bentuk segi 5 tersebut dinaikkan ke atas menjadi ke tengah. Maka jawabannya adalah C. Next, nomor 3, masih mencari pasangan untuk gambar selanjutnya. Ini adalah pasangan yang pertama. Nah, pasangan untuk gambar selanjutnya, apakah yang A, yang B, C, D, atau yang E? Diperhatikan polanya, diperhatikan juga gambarnya Bapak dan Ibu. Pasangan yang pertama ini adalah pasangan yang kedua. Ini adalah gambar yang pertama. Selanjutnya, gambar yang kedua ini yang mana? Jawaban yang tepat adalah yang E.
Penjelasannya, pada analogi pertama, bentuk loaf diputar searah jarum jam. Searah jarum jam sebanyak 2 kali masing-masing 90 derajat. Maka pada analogi kedua, bentuk bulan juga diputar 2 kali masing-masing 90 derajat. Pada analogi pertama, bentuk bulat diputar searah jarum jam sebanyak 1 kali. Diputar sebanyak 1 kali. Maka pada analogi kedua, bentuk panah juga diputar 1 kali. Jadi jawabannya yang E. Next, nomor 4. Nah, lengkapilah pola gambar di bawah ini. Ini ada pola 1, 2, 3, 4. Nah, yang kelimanya ini pola selanjutnya itu apa? Apakah pola yang A? Apakah pola yang B? Apakah pola yang C? Dan apakah pola yang D? Silakan diperhatikan Bapak dan Ibu. Jawaban yang tepat adalah yang B. Kenapa B? Perhatikan bahwa kotak di kiri bawah akan menjadi kotak di tengah atas gambar berikutnya. Ini kotak kiri ya. Akan menjadi di tengah seperti ini. Ini kotak kosong menjadi kotak kosong. Ini kotak yang bergelombang 1 garis. Tentunya di tengahnya pasti akan kotak bergelombang 1 baris. Nomor 5, masih melengkapi pola gambar yang di bawah ini. Gambar yang selanjutnya itu gambar yang seperti apa? Apakah yang A? Apakah yang B? Yang C? Yang D atau yang E? Silakan dilihat, diteliti, dan diperhatikan. Butuh kecermatan ya Bapak dan Ibu untuk melihat dan juga menentukan jawaban yang tepat dalam pemilihan pola gambar seperti ini. Dan jawaban yang tepatnya adalah yang D. Penjelasannya, warna pusat 1 dan 3 putih. Ini ya. Ini 1, ini 3. Itu putih. Sedangkan 2 dan 4, 2 dan 4 itu pasti hitam. Ini hitam. Nah, hitam. Jumlah garis di dalamnya ditambah 1. Ini akan 1, 2, 3. Maka pada urutan yang keempat ada garis yang keempat. Urutan yang keempat pasti ada garis yang keempat. Gitu. Jawabannya adalah D. Oke. Nomor 6, lengkapilah pola gambar di bawah ini. Pola yang selanjutnya dari pola yang ke-1, kedua, ketiga, keempat, apakah yang A? Apakah pola B? Apakah pola yang C? Apakah pola yang D? Diperhatikan, dilihat, diamati. Jawabannya adalah yang D. Lihat jumlah gambar yang pertama. Semakin mengecil. Ini jumlahnya 1, 2, 3, 4. Ada 4. Ini 3 tuh, 2, 3. Ini 2, 1, 2.
ini 1, pasti ini tidak ada, ya, atau kosong. Tidak ada gambar yang seperti ini. Yang ada pasti gambar yang seperti ini. Nah, ini. Maka jawabannya adalah yang D. Nomor 7, tentukanlah satu gambar yang berbeda dengan yang lainnya. Apakah gambar yang A, gambar yang B, gambar yang C, atau gambar yang D? Jadi Bapak dan Ibu memilih satu gambar yang berbeda dengan yang lainnya. Silakan diperhatikan, diamati, dan dipilih. Jawaban yang tepat dari nomor 7 ini adalah yang B. Kenapa B? Semua gambar itu memiliki pasangan bulatan hitam yang miring. Ini miring, ini pasangan miring. Ini miring, ini pasangan miring. Ini miring, ini juga pasangan miring. Nah, sedangkan yang B, ini tidak ada pasangan, tapi ini pasangannya tegak lurus. Miring, ini miring, tapi melewati 3 bulatan. Gitu. Jadi, satu gambar yang berbeda dengan yang lainnya adalah yang B. Pertanyaan nomor 8, tentukanlah satu gambar yang berbeda dengan yang lainnya. Dilihat gambarnya, apakah gambar yang A, apakah gambar yang B, apakah gambar yang C, dan apakah gambar yang D. Ini gambar yang berbeda dari yang lainnya. Gambar yang berbeda dengan gambar yang lainnya adalah C. Kenapa C? Ini semua gambar ini memiliki beban di sisi kiri maupun di sisi yang kanannya. Yang B juga ada beban di sisi kiri kanannya. Yang C juga ada beban di sisi dan juga kanannya. Yang tidak memiliki beban atau yang berbeda dari gambar yang lainnya adalah yang C. Nomor 9, masih menentukan gambar yang berbeda dengan yang lainnya. Diperhatikan, ini gambar yang pertama, ini gambar yang kedua, gambar yang ketiga, keempat, gambar yang kelima. Dari kelima gambar ini, silakan Bapak dan Ibu memilih satu gambar yang terlihat berbeda dari gambar yang lainnya. Maka jawaban yang tepat dari pertanyaan nomor 9 ini adalah yang A. Kenapa yang A? Setiap garis itu mampu memotong lingkaran. Nah, ini kan yang B, ini memotong lingkaran. Yang C juga memotong lingkaran. Yang D memotong lingkaran. Yang E juga memotong lingkaran. Yang tidak memotong lingkaran itu hanya gambar yang A. Garis ini justru berada di dalam lingkaran. Ini yang terakhir adalah pertanyaan bonus. Bapak dan Ibu silahkan menentukan juga gambar yang berbeda dari gambar yang lainnya. Di sini ada 5 gambar yang disajikan. Ini adalah gambar keriting ya, untuk di kartu remi. Ini keriting 3, keriting 4, keriting 5, keriting 7. Ini keriting 9. Jadi menurut Bapak dan Ibu, mana gambar ini yang berbeda dengan gambar yang lainnya? Apakah yang A, B, C, D, maupun yang E? Silakan jawab pertanyaannya di kolom komentar. Nanti di pertemuan selanjutnya seperti biasa kita akan jawab dan juga bahas bersama-sama. Demikian paparan soal dan juga pembahasan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan tentunya mudah-mudahan dapat menambah referensi Bapak dan Ibu semua dalam persiapan PPG di tahun ini. Jika ada informasi yang ditambahkan dan ingin bertanya, silakan kemukakan di kolom komentar. Mari kita terus belajar, kita maksimalkan ikhtiarnya. Jangan lupa progreskan doanya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.